Assalamualaikum Bismillah Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandian TMPS. Begini judulnya ya, ada dua macam bahasa roh, bumi dan surga. Bapak Ibu Saudara, ternyata ada dua macam bahasa roh, yaitu bahasa roh di bumi dan bahasa roh di surga. Nah, mari satu-satu kita bahas ya. Bahasa roh yang di bumi. Bahasa roh yang memakai R huruf kecil adalah bahasa roh manusia dengan Allah, yaitu 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berbahasa roh itu hubungan dengan Allah ya, tidak bisa orang lain tahu. Inilah bahasa roh yang sukanya raba-raba itu loh ya. Makin diraba makin terasa, disponsori Gereja Bingung Indonesia ya. Jadi bahasa roh yang keluar-keluar di luar sana adalah bahasa roh yang raba-raba ya. Itu bahasa roh pakai R huruf kecil ya. Bahasa roh di bumi tidak bisa ditafsir ya. Paulus itu saking gregetannya, Paulus itu menyindir, disuruh nyari penafsir bahasa roh ya. Nah, bahkan Paulus berkata, gereja yang gaduh berbahasa roh saat ibadah disebut jemaat gila. 1 Korintus 14 ayat 23. Lalu itu bahasa roh apa dong yang gaduh itu? Itu bahasa roh yang dari iblis. Nah, mari kita bahas juga bahasa roh yang di surga kelak ya. Wahyu 14 ayat 13. Sungguh kata roh, R-nya huruf besar. Tentu roh yang dimaksud adalah Tuhan Allah Yesus Kristus. Bahasa roh yang pakai R huruf besar adalah bahasa Allah di surga. Nah, bahasa roh yang di surga itu tentu tidak pakai raba-raba. Ya, oke ya. Salam Pendeta HTD. Cepat saja saudara ya, jadi bahasa roh itu ada yang bahasa roh di bumi yang sekarang itu sering dikeluarkan oleh Gereja Bingung Indonesia itu sikara lama raba-raba ya, diraba, makin diraba makin terasa ya. Lama-lama enak juga, nah kayak gitu ya. Itu bahasa roh raba-raba, itu bahasa roh dari iblis ya. Kalau bahasa roh yang asli yang sekarang bahasa roh R-nya huruf kecil di dalam 1 Korintus 14 ayat 2 itu khusus hanya kita dengan Allah, tidak bisa ditafsir oleh orang lain. Lalu Paulus itu sampai gregetan, sampai ngomong, aku ini ahli beribu-ribu bahasa roh, tapi kalau dalam pertemuan ibadah aku mendingan pakai bahasa yang mudah dimengerti. Lalu Paulus bilang gini, kalau memang ada orang bisa bahasa roh, harus ada yang bisa menafsirkan. Itu saking gregetannya disindir oleh Paulus. Ya tidak mungkin bisa, wong bahasa roh itu hubungan kita dengan Allah kok. Yang tahu hanya kita sendiri kok. Ya, baca 1 Korintus 14 ayat 2 ya. Lalu Paulus mengatakan bahwa itu kalian gereja yang gaduh berbahasa roh itu gereja gila, itu jemaat gila. Itu ada ayatnya yo. 1 Korintus 14 ayat 23 loh ya. Itu bahasa roh yang di bumi yang sikara lama raba-raba, ayo raba, makin diraba makin terasa, lama-lama enak juga. Lalu bahasa roh yang di surga itu contohnya adalah misalnya sungguh kata roh ya. R huruf besar. Karena roh itu bisa berkata-kata. Bahasa Bapa ada enggak? Enggak ada. Bapa itu bisu ya. Yohanes 5 ayat 37, suaranya pun tidak pernah kamu dengar. Jadi Bapa itu enggak bisa ngomong alias bisu. Tidak mungkin bahasa roh Bapa itu enggak mungkin. Bapa enggak mungkin kayak gitu ya. Kayak knalpot bocor itu bapak gitu. Bahasa roh bapak enggak ada ya. Ya clear ya, jadi bahasa roh itu ada dua. Sekarang yang di bumi adalah bahasa roh. Ya, rohnya manusia berbicara dengan Allah yang roh. Roh ketemu roh, roh huruf kecil ketemu roh huruf besar. Nah, sedangkan nanti bahasa roh di surga ya memang bahasa Allah, bahasa yang Allah di surga ya. Kita ngikut nanti di sana ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Stop bahasa roh raba-raba ya. Memalukan ya, bahasa roh
dari iblis kok diumbar kok di itu ya itu dedengkot bahasa roh itu ya. Ada tahu kan orangnya? Ya itu dia. Haleluya amin.